warahmatullahi wabarakatuh. Ini Miss sebelumnya mau tahu dulu ya nama kalian ya. Nah, Miss mulai dari you. Perkenalkan Miss, nama saya Halimatus Sukriyah, PGM. PGMI 1A. Perkenalkan Miss, nama saya Amalia Nurza, PGM. Nama aja udah. Perkenalkan Miss, nama saya Rizky Saskia Rai, dari PGMI 1A. Perkenalkan Miss, nama saya Hadinisa Hasibuan dari PGMI 1A. Perkenalkan Miss, nama saya Anggun Paradita. Oke. Nah, grup ini tadi Miss dengar tentang etika mahasiswa terhadap agama. Sebelum Miss jelaskan sedikit, Miss mau tahu dulu. Etika yang sudah ini udah berapa lama di sini? Setelah 4 bulan, semester ya? 4 bulanan ya. Yang sudah Ananda pantau selama ini, bagaimana kira-kira etika mahasiswa di sini terhadap dosen? Mau tanya dulu. Kita diskusi nih kan? Ya. Nah, sebelumnya Miss tanya dulu. Sudah seperti apa you lihat? Masih low? Masih sedang-sedang atau sudah bagus? Masih sedang. Sedangnya contohnya Masih ada yang berboncengan di depan. Yang bukan mahram. bukan mahram ya. Nah, terus apa lagi? Satu. Ada yang malu untuk menjawab. Betul. Apalagi? Itu banyak sekali. Apalagi? Kalau nggak dosen sesama jurusan, nggak ada sopan santunnya. Nah, itu juga ada. Kurang ya. Iya. Bukan nggak ada tapi kurang, sangat kurang. Apalagi kira-kira? Akhlak murid terhadap dosennya masih kurang tadi masih. Nah, gimana ya? Dalam hal apa lagi? Akhlaknya ini dalam hal apa misalnya? Misalnya mau ngecek guru atau izin dosen, pas ngecek juga kurang. Yuk, apa kira-kira yang diketahui? Termasuk juga cara bertanya di dalam kelas pun ada juga, ataupun cara berpakaian di dalam kelas pun ada juga yang kurang betul. Nah, ini kita bahas sedikit. Kemarin kalau nggak salah mungkin udah di-share ya sama Kapodi mungkin ya, etika-etikanya apa aja. Nah, yang sejauh ini yang sering terjadi itu adalah pertama itu tadi yang you bilang tadi, masih berboncengan. Masih berboncengan ini ya kita sama-sama tahu ya, karena kita sekolah agama, kalau mungkin kita sekolah lain nggak masalah ya mungkin ya. Nah, satu lagi itu yang paling urgent adalah cara berbicara, cara chattingan, cara berpakaian ke dalam kelas, dan cara memandang mahasiswa terhadap itu yang cukup fatal. Karena di sini dosennya masih muda-muda ya. Jadi terlihat seperti seutuhan mahasiswa. Nah, disitulah datang perspektif mahasiswa bahwa yang sama besarnya sama dosen itu beda 2 tahun ya 5 tahun, kakakku aja di rumah beda 10 tahun aku panggil aja sarwa-sarwa aku katanya kan, suka-suka gitu. Nah, datang pikiran seperti itu. Nah, cara merubahnya seperti apa kira-kira pandangan seperti itu? Gimana kira-kira? Tergantung diri sendiri. Ya, bagaimana cara merubah pandangan itu? Ini misalnya nih ada mahasiswa yang memandang seperti itu, yang sebab besarnya bagaimana cara merubah pandangan tersebut? Mis tahu itu dari diri sendiri, tapi caranya seperti apa contoh? Ditegur. Ditegur dulu sama dosennya? Nggak sama siapa yang mungkin ditegur. Oh ya, oke, berarti ditegur dulu. Oke, bisa jadi kesadaran diri sendiri. Nah, dari kesadaran diri sendiri, contohnya seperti apa kesadaran diri sendiri? Karena di sini kita kan karena sama-sama belajar, jadi kita itu harus ada sopan santun terhadap dosen. Jadi ibaratnya kita aja mengapain diri kita sendiri. Kenapa sih? Gimana biar kita sopan terhadap dosen? Intinya apa? Pas yang dibilang oleh kesadaran manusia zaman sekarang ini sangat kurang. Tidak hanya manusia, tidak hanya mahasiswa. Kita karena ruang lingkupnya tentang sains,
mahasiswa dan dosen, ya kita fokuskan pada mahasiswa dan dosen. Nah, kesadaran mahasiswa pun masih sangat kurang. Umumnya itu kesadaran manusia sangat kurang. Caranya apa tadi? Kita jangan berpikiran hanya ke orang yang lebih tinggi untuk bersopan santun ini, enggak. Nah, kalau bisa jangan, oh dia dosen saya harus sopan santun. Nah, cara pandangnya tidak seperti itu. Kalau Miss ya, cara pandangnya itu gimana? Kalau kita sopan, kira-kira meningkatkan nilai diri kita enggak? Tidak hanya pada guru, tidak hanya pada dosen, pada staf, pada sesama mahasiswa, pada kakak tingkat, pada adik tingkat pun nanti kalau udah naik kakak tingkat itu tetap harus kita jaga yang namanya kesopanan. Karena kesopanan ini tidak hanya bagi mereka yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, enggak. Tetapi setiap manusia, khususnya mahasiswa, dosen pun manusia lah umumnya, itu harus ada nilai dirinya itu kesopanan. Jadi jangan anggap sopan itu hanya yang lebih besar terhadap orang tua saja, tidak. Tapi jadikan sopan itu adalah ini nilai diri saya lah. Gitu. Ya. Itu yang lebih tua harus. Apalagi dia dosen kita yang akan memberikan ilmu, memberikan pengetahuan yang harusnya you hargai, ini malah you sepelekan. Kan udah pet banget ya, udah negatif banget itu kan sikapnya kan. Nah, itu kan. Sedangkan kita ke adik kita aja tetap kita jaga sopan cara menyuruh pun harus tahu ke adiknya, membentak-bentak ini juga termasuk tidak sopan. Jadi itu dosen yang cara ngomong, misalnya cara bertanya di dalam kelas juga maaf Bapak, maaf Ibu, juga termasuk apa tadi, etika ini termasuk juga cara menerima pelajaran juga. Jadi dosen menjelaskan ngapain, itu etika yang bagus nggak? Ketika ini berbicara di depan dan orang tidak mendengarkannya gimana? Saya berbicara, ia bicara dengan dia. Apa yang dirasakan? Tersinggung ya, nggak enak ya. Ya, jadi etika tadi tetap dipertahankan, bukan hanya untuk memenuhi aturan, tetapi etika yang diberikan itu memenuhi untuk nilai diri kita. Paham maksudnya? Ketika kita memenuhi aturan yang baik, yang bagus, itu juga akan memberikan nampak nilai diri kita. Orang lain akan suka pada kita. Itu maksudnya memenuhi nilai diri, bukan memenuhi hanya sekedar aturan, tetapi memenuhi nilai diri kita. Paham ya? Kita akan dihargai. Kenapa sih manusia ini kita harus sama menghargai, kita menghargai orang lain? Nah, kenapa kita, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya kita itu dihargai. Nah, itu tadi adanya nilai diri. Nilai dirinya seperti apa? Oh, dia orangnya bijak, kalau ngomong itu nilai diri. Orangnya intelektual banget, pemikirannya bagus, tidak hanya menjudge orang. Nah, itu nilai diri. Nah, itulah yang ditekankan etika tadi, jangan hanya sebagai aturan, tapi etika ini you bina untuk jadi nilai diri. Oke? Paham? Paham. Kemanapun you pergi, you akan dihargai orang lain. Jadi jangan salahkan, aduh saya kok gak dihargai orang, apa yang kurang dari nilai diri saya. Nah, itu harus diintrospeksi. Jangan langsung nuduh orang. Tapi ketika you sudah bagus nilai diri you, tetapi tetap tidak dihargai, bisa jadi orang itu yang tidak ada nilai diri. Oke? Jadi tidak perlu kita urus orang lain. Terserah you lah.
pokoknya you baca aturan itu, you tanamkan kepada diri. Oke, semua aturan, semua apa namanya itu, kebaikan itu akan kembali pada diri. Percaya? Mungkin sebagian dari you sudah sudah menerima itu ya, sudah merasa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Miss tutup ya. Oke, terima kasih sudah mengundang Miss ke acara apa nih, talk show ya. Ini talk show atau podcast ini ya. Oke. Thank you so much, dan Miss merasa bangga juga sih telah diundang ya untuk diskusinya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi